warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Anastasia Bestiningrum Kristi, salah satu pamong belajar di SPNF SKB Kabupaten Sumba Timur. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk membagikan praktik baik yang saya lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam upaya peningkatan kemampuan membaca warga belajar keaksaraan fungsional dasar kelompok Rinjung Papingu dengan media permainan edukasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar warga belajar. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar yang dilakukan melalui wawancara dan dialog. Sudah mempelajari tentang huruf dari A sampai Z, semuanya sudah bisa. Menulis huruf A sampai Z semuanya sudah bisa? Sudah mantap berarti. Kalau untuk membaca belum begitu bisa. Ada yang sudah, ada yang belum. Dari kegiatan identifikasi yang telah saya lakukan, saya mendapatkan beberapa temuan. Di antaranya, ada warga belajar yang sudah bisa membaca minimal satu suku kata, namun masih ada yang dibantu oleh teman lainnya. Setelah kegiatan identifikasi kebutuhan warga belajar dianalisis, saya merencanakan proses pembelajaran yang akan memberikan pengalaman baru bagi warga belajar, di mana jika selama ini tutor mengajar secara konvensional, maka saya merencanakan kegiatan belajar mengajar yang menstimulus warga belajar untuk berpikir aktif dan kreatif. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya mengawalinya dengan doa. Ibu Esi bantu kita dalam doa. Mari kita lihat. Selanjutnya, saya bersama warga belajar mengulang kembali pelafalan huruf vokal dan huruf konsonan. Oke, berarti Mama sudah bisa ya kalau untuk mengenal huruf vokal maupun huruf konsonan. Selanjutnya kita akan belajar tentang suku kata. Ya, suku kata. Suku kata itu berarti antara perpaduan huruf vokal dan huruf konsonan. Bapak Mama yang masih ingat huruf vokal? Huruf yang A, I, U, E, O, ya, huruf vokal. Masih ingat ya? Masih ingat bentuknya? Masih ingat? Masih ingat ya? Nah, lalu juga ada huruf konsonan, ya, huruf konsonan. Selanjutnya, saya membuka aplikasi belajar membaca di telepon genggam saya dan meminta masing-masing warga belajar untuk melafalkan suku kata yang ditampilkan, dimulai dari satu suku kata, dua suku kata. DA bacanya da. SI bacanya si. Dibaca semua. Dasi. Nah, kita dengar ya Bapak. Ya, begitu. BO bo. LA LA la. Bacanya bola. BU betul Ya. Mama ya. Oke, satu-satu. Mama yang ini. Yang ini BU BU bu. MI MI B. bacanya mi, begitu. Bumi. Iya. BU bu MI mi. Bacanya bu mi. Tidak apa-apa. Selanjutnya, warga belajar akan memulai permainan puzzle suku kata. Sebelumnya, saya menyampaikan cara bermain puzzle suku kata kepada warga belajar. Puzzle suku kata itu Bapak Mama mengambil secara acak. Di sini ada bermacam-macam suku kata. Setiap orang mengambil 2 secara acak, ya, dari masing-masing tim. Setelah itu masing-masing tim membuat
kata yang tadi Bapak Mama dapatkan di sini. Ya. Siapa yang paling banyak membuat kata, dia yang menang. Oke? Sudah bisa? Sudah bisa dimengerti? Ambil dua acak ya. Satu kata kan? Satu kata ni tak kelompok. Permainan selanjutnya adalah permainan kartu kuartet abjad. Saya menjelaskan kepada warga belajar cara bermain kartu kuartet abjad. Kelompok terdiri dari minimal 3 orang. Lalu setiap kartu kita masukkan ke dalam satu tumpukan dan kocok secara acak. Setelah itu, masing-masing pemain mendapatkan 4 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Pemain pertama meminta kartu kepada salah satu pemain lain dengan menyebutkan abjad dan nama kartu. Jika pemain yang dimintai kartu memiliki kartu tersebut, maka harus menyerahkan pada pemain yang meminta. Jika pemain lain tidak mempunyai kartu yang diminta, maka pemain pertama mengambil satu kartu dari tumpukan. Selanjutnya, bergiliran ke pemain berikutnya dengan mekanisme yang sama. Kegiatan selanjutnya adalah proses evaluasi, di mana saya meminta masing-masing warga belajar maju ke depan dan membaca kata yang ada di dalam buku teks. Hal ini untuk melatih warga belajar agar lebih berani tampil dan percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Daun salam. Daun salam. Daun cemani, Ini, tanah kering, ini, petani jagung, ini, benih cabai. ini. Pada akhir kegiatan pembelajaran, saya melakukan refleksi bersama warga belajar. Saya menanyakan kepada warga belajar bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini. Warga belajar sangat antusias dan mereka menyampaikan bahwa mereka merasa senang dengan pembelajaran menggunakan media permainan edukasi. Mereka sangat bersemangat karena bisa bermain sambil belajar. Sehingga kedepannya mereka berharap agar kegiatan pembelajaran selanjutnya dapat menggunakan metode pembelajaran yang tidak monoton. Demikian praktik baik yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, penggiat pendidikan nonformal, khususnya pamong belajar di seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.